Nah, kemudian ada pertanyaan lagi bahwa, Mas, selain dengan menggunakan auxiliary, apa bisa subwoofer itu dikeluarkan melalui jalur grup? Jawabannya adalah bisa. Jawabannya adalah bisa. Hai bosku, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini bos, saya kepengen sharing atau ya cerita-cerita saja ya, sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman. Bahwa kemarin saya sudah meluncurkan video dengan judul itu cara menggunakan auxiliary untuk mengeluarkan subwoofer. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi bahwa, Mas, selain dengan menggunakan auxiliary, apa bisa subwoofer itu dikeluarkan melalui jalur grup? Jawabannya adalah bisa. Jawabannya adalah bisa. Ya. Kenapa bisa? Ya bisa karena sebenarnya semua output pada mixer audio ini bisa saja digunakan untuk apa saja sesuai dengan kemauan kita gitu loh ya. Tapi ada pakemnya begini ya, Pak, ada pakemnya. Maksudnya ada pakemnya itu gini, ada aturan-aturannya. Umpamanya gini, phones ya, phones. Jalur phones itu bisa digunakan juga untuk monitor. Akan tetapi fungsi yang paling utama phones atau phones ya, itu digunakan hanya untuk kontrol monitor kita dengan menggunakan headset seperti ini. Itu fungsi yang paling utama. Adapun tadi, misalkan dipakai, Mas, bisa nggak dipakai buat monitor? Bisa, bisa. Yang bilang nggak bisa itu siapa? Gitu. Bisa. Tapi kan kita harus sesuai dengan pakemnya, bos. Ya, maksudnya harus sesuai dengan pakemnya itu. Kalau seandainya ketika kita menggunakan phones itu dipakai untuk monitor, yang jelas nanti akan terganggu, bos. Kenapa terganggu? Karena jika kita menggunakan tombol PFL itu, maka phones-nya itu akan terganggu karena jalurnya yang tadinya itu keluar dari main out itu akan berubah jalurnya menjadi jalur PFL. Makanya yang keluar itu jalur PFL. Nah, itu tadi makanya kan harus ada pakem-pakemnya, artinya apa ya, kita harus sesuai dengan keperuntukannya lah, caranya seperti itu ya. Harus dengan keperuntukannya. Adapun kalau seandainya dipaksakan, misalkan out monitor LR misalnya ya, teman-teman boleh lihat dengan kamera yang atas ya. Ini saya dual kamera, yang depan dan yang atas. Teman-teman boleh lihat dari sisi atas kalau seandainya masih bisa kejangkau gambarnya. Ini di sini ada output monitor. Output monitor juga bisa dipakai untuk monitor, bisa untuk monitor set fill maksudnya. Bisa saja. Hanya saja ya seperti itu kejadiannya. Output monitor itu berfungsi sebagai kontrol kita, kontrol operator, bukan kontrol untuk pemain musik atau mungkin kontrol panggung, itu bukan, tapi kontrol yang menuju ke arah kita. Artinya kita bisa mengontrol dari output monitor ini yang sebelah sini ya. Begitupun dengan phones yang tadi saya sudah coba sedikit menjelaskan tentang fungsi yang sesungguhnya tentang phones tersebut. Adapun sekarang ada pertanyaan bahwa bagaimana, Mas, seandainya subwoofer itu dikeluarkan lewat jalur grup? Nah, jawabannya bisa.
Kemudian saya ingin memberikan penegasan lagi kepada teman-teman bahwa kadang sebuah mixer itu tidak menuliskan tulisan grup ya. Tulisannya grup itu bukan. Kadang ada yang tulisannya sub. S-U-B. Dibaca sub ya. Tapi sesungguhnya fungsinya antara tapi sub bukan subwoofer ya. Maksudnya nanti jangan-jangan teman-teman menafsirkan bahwa oh ini sub berarti bisa mengeluarkan subwoofer gitu ya. Bukan bos, bukan itu. Sub itu kayak dalam komputer ya, itu sub itu kayak induk judul gitu ya. Induk judul kemudian folder lah ya. Saya lebih enaknya mungkin bilang folder. Jadi sub itu sama saja dengan folder. Ketika folder itu dibuka, maka akan muncul anak folder yang lain yang intinya masing-masing anak folder ini memiliki isi sendiri-sendiri gitu ya, isi sendiri-sendiri. Tapi tergabung dalam satu folder. Misalkan kita bikin satu folder nih, namanya Mixer GT Lab gitu ya. Nah setelah folder itu kita buka, kita kan sudah menyimpan banyak materi di situ, umpamanya seperti itu. Ada yang fungsi ini, fungsi itu, fungsi itulah. Masing-masing ini terdapat di dalam satu folder itu tadi. Jadi foldernya ketika dibuka, kemudian ini ada fungsinya ini, fungsinya itu, fungsinya ini, fungsinya itu gitu ya. Nah ini yang tergabung dalam satu folder. Nah itu juga sama dengan ketika teman-teman melihat fungsi grup yang kemungkinan tulisannya itu tidak grup, melainkan ada juga yang bertuliskan SUB atau sub. Tapi sebenarnya fungsinya bukan subwoofer. Fungsinya bukan subwoofer, melainkan grup sama saja ya. Melainkan fungsinya grup. Nah, sedangkan grup itu sendiri saya sudah bahas di video yang ini ya, di sebelah saya ini. Saya sudah bahas videonya tentang apa sih fungsi grup. Grouping ya. Fungsinya sudah saya jabarkan di video sebelah ini. Akan tetapi malam ini saya akan mencoba, karena memang ada pertanyaan, gimana seandainya kita menggunakan output subwoofer itu sumbernya dari grup. Masuk nggak suara keretanya? Banter banget. Ya, caranya bisa saja ya. Adapun misalkan teman-teman menginginkan bagaimana sih caranya jika kita menggunakan grup ya. Jika kita menggunakan grup untuk mensuplai subwoofer gitu ya, untuk mensuplai subwoofer. Artinya outputnya grup itu keluar ke power, ke EQ, kemudian ke power, dan keluar ke boxnya subwoofer. Bagaimana prosesnya gitu? Prosesnya sebenarnya sama bos, ketika kita menggunakan grup ya, seperti yang ada di video ini. Cara menggunakan grup sebenarnya cara menggunakannya sama. Ketika kita akan menggunakan fasilitas output group untuk subwoofer, ya cara menggunakannya sebenarnya sama dengan yang ada di video ini. Artinya sama dengan cara menggunakan grup seperti umumnya gitu. Akan tetapi kita malam hari ini karena memang lebih spesifik ke arah bagaimana cara mengeluarkan grupnya, ya oke lah. Saya coba sharingkan ya, bagaimana cara menggunakan grup ini untuk menjadi output subwoofer. Sekarang saya akan mencoba mengambil satu sampel. Kebetulan ini yang ada di jalur ini. Yang ada di jalur ini, ya teman-teman boleh lihat dari kamera atas. Yang ada di jalur ini pada channel 9 dan 10. 9 dan 10 ini saya akan coba nanti gunakan untuk output subwoofer. Ya, seperti yang kemarin saya sudah cerita bahwa di output aux berarti kita harus memilah-milah dulu mana-mana saja irama atau mungkin instrumen yang kira-kira membutuhkan atau mengeluarkan nada subwoofer atau nada sekitar di frekuensi 70 sampai ke bawah
ya, sampai ke 20 Hz. Oke, kita coba ya. Caranya gampang ya bos ya. Sebelum saya memutarkan sampling lagunya, lagunya juga sama ya kayak kemarin. Kita coba urutkan dulu ya, urutkan cara pemakaiannya. Ya, cara pemakaiannya sebenarnya kita gunakan fader ini. Jadi kalau tanpa fader, otomatis tidak berfungsi. Subwoofernya jika fadernya kita tidak naikkan, maka otomatis tidak berfungsi. Nah, kemudian cara menggunakannya bagaimana supaya dari feeder ini bisa keluar ke grup ini? Ya, kita tinggal memencet saja kebutuhannya ada di mana. Misalkan ya, ini output yang teman-teman lagi dengarkan, ini saya menggunakan output dari grup 1 dan 2. Terlihat ya di sini ya dari kamera depan. Grup 1 dan 2. Biasanya saya menggunakan dari output recording yang ini, yang sebelah sini, output rack ya, rack out. Ini biasanya saya ambil dari sini. Nah, ini untuk menjelaskan kepada teman-teman supaya gambarannya lebih nyata, maka mikrofonnya pun saya keluarkan lewat output grup ya. Kemudian ini juga instrumennya akan keluar menggunakan output grup 1 dan 2. Nah, jika kita akan mengeluarkan dua channel ini ke grup atau melemparkan ke grup, ya, grup mana yang akan kita kehendaki, ya kita tinggal gunakan saja. Misalkan di sini yang aktif nih, yang sedang saya gunakan untuk membunyikan suara saya ini, dan nanti akan bisa digunakan juga untuk misalkan gini. Ini khusus untuk vokal, misal ya ini vokal. Ini di grup 34 lah katakan, ini perumpamaan misalnya ya, di grup 34 ini, anggap saja ini grup 34 lah, vokal saya ini ada di grup 34. Lah kemudian teman-teman ingin mengeluarkan subwoofer itu atau menggrupkan suara yang nadanya nada rendah, nada subwoofer, nada sub, akan dikeluarkan ke grup 1, 2. Oke, teman-teman tinggal pencet saja di sini ada tombol, kelihatan ya dari atas. Nanti saya coba zoom juga. Nah, di sini ada tombol yang masih bebas, masih free, artinya dalam posisi di atas itu kan masih free ya, belum masuk. Kita tinggal pencet saja, kebutuhannya mau masuk di mana? Di grup 1, 2. Oke, kita masukin ke grup 1, 2. 1, ini kita pencet. Kemudian satunya lagi kita pencet karena ini kita butuh 2 feeder untuk menaikkan volume atau menaikkan sinyal suaranya. Oke ya, kita coba naikkan dan diberi sampling kayak kemarin ya, kayak kemarin nih. Ya, saya kayak kemarin nih, coba keluarin suara kick drum. Coba keluarin suara kick drum nih. Coba keluarin suara kick drumnya kayak apa. Oke, sorry, di speaker kontrolnya bunyi. Bentar ya. Oke, ini suara kick drum. Ya. Kelihatan ya? Antara keluarnya di sini dengan keluarnya di sini itu sama. Ya, jadi saya memberikan penjelasan lagi bahwa ketika kemudian kita menggunakan fader 1 dan 2 ini yang kita kemudian grupkan atau kita akan membuang ke konstruksi subwoofer kita, maka kita tinggal pencet saja kebutuhannya ada di mana. Misalkan mau dibuang di 1, 2, berarti kita buang ke 1, 2. Dan yang lebih penting lagi, feedernya harus dinaikkan, bos. Jika feedernya tidak dinaikkan, maka grupnya juga tidak bisa menerima sinyal dari fader yang belum dibuang ini, atau fader yang belum dibuka. Nah, kemudian jangan lupa ketika kita sudah mengeluarkan atau memencet tombol 1 dan 2 pada grup ini, maka naikkan juga fader 1, 2 yang ada di sini.
naikkan sesuai dengan kebutuhan ya, naikkan saja. Maka yang dari sini outputnya bisa langsung keluar ke sini. Lalu yang dari sini misalkan mau dikeluarkan ke master LR atau tidak. Jika tidak dikeluarkan ke master LR berarti yang sebelah sini kita matikan saja. Jadi suara kick drum atau suara yang ada di grup ini tidak akan terbuang sampai ke master LR ya. Di sini ada fasilitas to mix 1, to mix 2. Kita tinggal nonaktifkan supaya suaranya tidak terbuang ke master LR. Coba lagi. Oke, master LR-nya masih normal karena kita tidak membuang output dari grup 1-2 ini ke master LR. Apabila ini kita masukkan ke sini, maka otomatis sinyal di sini akan menjadi bertambah atau menjadi lebih kuat karena dari grup ini masuk ke bagian master LR. Ya, oke, begitu ya bos ya. Kemudian satu lagi saya coba carikan yang oke, ini saya bunyikan bass gitarnya. Kemudian saya akan naikkan fadernya, LR-nya kita naikkan, dan nanti teman-teman silakan dengarkan. Oke, ya seperti itu ya bos. Jadi cara menggunakannya sama ketika kita menggunakan output dengan grup ini. Nah, kemudian seperti yang sudah saya bilang kemarin bahwa kita juga harus bisa menganalisa mana-mana yang sekiranya nadanya itu nada-nada rendah yang nanti akan kita buang ke subwoofer. Dan jika kita menggunakan output subwoofer dari grup ini, maka vokalnya ini tidak terpengaruh. Artinya vokal itu tidak akan berbunyi bek 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 seperti itu karena kita sudah memisahkan antara vokal yang tidak masuk ke konstruksi box subwoofer yang sudah kita persiapkan dan keluarnya itu dari output grup. Oke, begitu saja ya bos. Jumpa kita kali ini dan mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bermanfaat. Serta jangan lupa silakan tonton video-video saya yang lain dan tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.